berpikir besar, berpikir kekal, berpikir sesuatu yang abadi. Apa yang akan kita tinggalkan setelah mati? Kades-kades yang lain mati meninggalkan apa? Stempel. Ada kades meninggal, menangislah istri Pak Kades. Apa peninggalan bapak selama ini, Bu? Itulah Pak Ustaz. Apa baju kades? Anaknya pun tak mau pakai. Ada yang lebih kekal, lebih abadi. Mana dia? Bangun pesantren. Kalian bisa. Berapa banyak kepala desa yang jual tanah? Betul? Iya, udah. Kenapa tanah untuk pesantren tak bisa dibuat? Ini pemikiran. Insya Allah setelah pengajian malam ini di pesantren Madani, banyaklah nanti kades-kades yang akan menghubungi Ustaz Abdul Somad. Kami pun ingin bangun pesantren Pak Ustaz. Kami pun ingin juga Pak Ustaz. Terus apa masalahnya Pak? Ya dana juga. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Kayyisu, orang yang cerdas, bukan orang yang IP-nya 4, bukan orang yang IQ-nya 150. Siapa orang yang cerdas? Mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan kubawa setelah mati. Yang pertama, nafsu mau berpakaian. Ada orang sekarang sekali berdiri, sekali tegak 100 juta. Sepatu 10 juta. Lalat kepleset-pleset situ. Celana 5 juta. Baju 15 juta. Ini Pak Ustadz, baju saya nih. Entah siapa yang bertanya. Cincin kiri 15 juta. Cincin kanan 16 juta. Sekali senyum 20 juta. Gigi pun emas juga. Mati menghadap Allah, tinggal semuanya. Yang dibawa hanya sehelai, 2 helai, 3 helai, 5 helai, 7 helai kain kapan. Tukang pabrik tekstil pun mati tak bawa kain berkarung-karung. Betul apa salah cakap saya ini? Tapi kalau kau tekan hawa nafsu, mau beli baju, mau beli celana, mau beli ganti sepatu, insya Allah. Ustaz kapan terakhir beli sepatu? Tak ingat saking lama. Allah Ustaz ngomong aja. Itu baju Ustaz baru dikasih orang. Apa yang bisa kita bawa setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beli duit. Duit dipakai untuk makanan. Beli makanan pakai duit. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista, yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk. Yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, tanah yang kau wakafkan untuk pesantren, inilah yang akan menjadi bekal untuk hari esok. Kau makan busuk, kau pakai lapuk, kau sedekahkan untuk bekal hari esok. Bisa untuk bahan update status besok pagi. Ibu-ibu bukan main lagi, banyak jilbabnya. Dibuka lemari, tumpah ruah jilbab, tapi tak pernah dipakai. Apalah gunanya itu? Ustaz janganlah sindir-sindir jilbab kami Pak Ustaz. Baru saya beli tadi sore, itu pun belum lunas lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya nanti kalau ada keinginan nafsu menggebu-gebu, ingin rumah baru, mobil baru, pakaian baru, cincin baru, ingat ada sesuatu yang kekal abadi. Semen 2-3 sak, batu bata dan kerikil. Besok datang, mana pembangunan masjid Madani itu, mana dia? Kau mau ngasih? Enggak, mau tanya aja. Nanti kalau cocok baru dikasih. Kalau tak cocok nanti lagi. Dibangun rumah besar megah mewah 3 lantai, kamar mandinya keramik batu pualam. Masuk ke dalam tamu tak mandi-mandi saking kan kagumnya. Begitu mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita tinggalkan rumah yang cantik, rumah yang megah, mobil yang mewah, anak buah hati belayan jiwa tinggal. Yatba'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat
hanya 3 saja. Malu hartanya, mobilnya ikut mengiring sampai ke pelataran parkir. Ahluhu, kawan, sahabat, istri, anak, menantu, orang sekampung. Apalagi kalau meninggal kades, banyak orang mengiring sampai ke depan pemakaman. Begitu sudah masuk ke dalam, mereka pun berdoa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wasilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Selesai itu mereka pun pulang ke rumah. Cerita berganti, musim berubah, jamaah pun mulai menonton drama Korea. Yang laki-laki jam 2 malam mulai berteriak, lupa dengan Pak Kades, gol! Kau tinggal di alam barzah sendirian. Mana kawan sahabat handai tolan yang baik-baik selama ini, yang setia menemani cuman satu, wa amaluhu. Tapi anak-anak santri dari pesantren Madani, pagi, petang, siang, malam, zuhur, asar, maghrib, isya, witir, tarawih, baca Quran, mengalir pahalanya. Bagi bapak ibu mesti berpikir, aku sebelum mati mesti membangun pesantren. Tak bisa membangun pesantren, bebaskan tanah semeter 2 meter, tak juga bisa sanggup. Kasih batu bata, semen, kerikil dan pasir, tak juga bisa sanggup. Datang ikut gotong royong, mana yang perlu dicor, mana yang perlu diangkat, mana yang perlu. Jangan pesantren sudah berdiri, sudah tak ikut menolong, tak ikut bebaskan tanah, tak mengasih semen, datang petenteng, mana masjidnya? Ini tiangnya agak miring ini. Tapi orang pesantren tak mau marah, dia tak emosi. Kalau ada orang begitu, ini tiangnya miring, tiang itu tak miring Pak, otak kau aja yang tak miring. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Saya waktu lulus mau berangkat ke Mesir, mak saya agak bimbang-bimbang. Anak cuma 2, laki-laki dua-duanya. Pertama Abdul Somad, adiknya laki-laki. Aku mau ke Mesir mak. Datanglah saya ke rumah abang emak saya. Nampakku emak agak bimbang-bimbang dewa. Bilang ke emak kau, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nanti kalau kau mati mau meninggalkan nama baik apa nama buruk, orang akan mengenang kau Abdul Somad, pemabuk, perampok, pejudi, pezina, atau Abdul Somad yang belajar agama. Begitu saya sampaikan, apa kata mak saya? Pergilah kau sejauh mata memandang. Berangkat saya ke Mesir, naik pesawat Royal Jordan dari Soekarno-Hatta, Jakarta. 4 tahun baru pulang. Kenapa? Tiket mahal. Jangan nanti anak-anak ini sudah tamat dari Madani, mau sekolah ke Mesir, mau sekolah ke Madinah, mau sekolah ke Makkah, ibu tahan. Mak, aku udah tamat Madani, dapat beasiswa ke Mesir, berangkat aku ya mak. Janganlah nak, nanti kalau mak mati gimana? Kalau ibu tahan dia, ibu mati. Kalau ibu lepas dia, ibu mati juga. Bedanya apa? Kalau ibu lepas dia, dia mujahid fisabilillah, bertambah ilmunya, didoakannya sampai akhir hayat insyaallah. Sampai hari ini sudah 2 tahun almarhumah saya tinggal. Kak sepupu saya cerita, sampai hari ini tak berhenti orang berdatangan berziarah dari banyak tempat. Bersih makam kubur, tak pernah rumputnya panjang. Orang banyak ziarah, mau dicari orang mana makam almarhumah emak Ustaz Abdul Somad yang melahirkan, yang mendidik, yang membesarkan. Hebatnya pesantren Madani. Rupanya kalau habis 40 menit ganti mikrofonnya. Tempat-tempat lain tuh sejam 2 jam tak ganti-ganti. Memang betul-betul protokol COVID kesehatan. Tahu dia mulai datang ada virus, bakteri, mikron, apa namanya, langsung ganti mikrofon baru. Padahal dalam hati saya, kapal sih ganti orang. Bakteri udah habis macet-macet tak juga.
Maklum saya, baterai lama tak diganti karena duit habis untuk beli semen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pesantren Madani bukan tanggung-tanggung. Tengoklah berapa kameranya malamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang betiang, ada yang tak betiang. Ada pula tadi saya tengok yang apa, macam kamera hantu tak berkaki. Begitu jalan ke sana, ibu-ibu itu pun heboh pula kan itu. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang ada di Medan, di Sumatera Utara semuanya, datanglah ke Kabupaten Deli Serdang ini, Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Telaga Sari. Nanti kamu akan datang ke telagaku, kata Rasulullah. Nama telaganya itu Inna a'tainakal kautsar, tenaga Al-Kautsar. Aku melihat telaga, kata Rasulullah. Nama telaga itu Al-Kautsar. Ketika manusia kehausan, panas terik di padang mahsyar, ada orang yang minum dari telaga itu. Siapa dia? Kamikah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabatku. Ada orang yang minum dari telaga itu. Siapa mereka ya Rasulullah? Ikhwani, ikhwan, ikhwan. Al-Madani, Madani, ikhwan. Yang akan minum dari telaga itu adalah ikhwan. Telaga di sana nanti Al-Kautsar. Sebelum sampai ke sana di Telaga Sari dulu. Nanti kalau dia minum dari telaga itu, la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Insya Allah kalau datang orang Sumatera Utara ke Telaga Sari mengantar anaknya ke Madani, tidak akan haus. Maksudnya haus pelajaran agama. Sekarang banyak orang tak paham agama, semua disembahnya. Kucing pun disembah, mbak kucing sembah, nambah pokok kayu sembah. Pokok kayu, batu, hantu, tuyul, nyiblorong, sumbil bolong, semua sembah. Haus dengan agama. Nanti kalau dia sudah belajar agama, dia bisa membedakan mana khalik, mana makhluk, maka dia akan berkata la ilaha illallah. Murni, bersih akidahnya. Kenapa? Karena di sini diajarkan tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, berpegang dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekarang banyak tauhid macam-macam. Bila Anda CEO-nya monyet, maka tahun 2022 cocoknya memanjat pokok kayu. Habis pokok kayu dipanjat. Tak jadilah kita nikah, Beb. Kenapa begitu, Nyet? Karena nampaknya menurut ramalan kita nggak sesuai. Bintang kau kan kambing, bintang aku ikan. Kambing kalau jumpa ikan mana mungkin. Kau di air, aku di laut. Udah kau pegang-pegang aku, baru kau bilang tak bisa nikah. Bodat kau kan? Percaya pula dia pada ramalan. Kadzabal munajjimun walau sodaku. Dusta, bohong orang ahli perbintangan. Kalaupun betul, kebetulan. Kalau zaman dulu orang datang ke rumah peramal minta ramal. Zaman sekarang peramal itu yang datang ke rumah kita, ke meja tamu kita, ke dalam kamar tidur kita, ke dalam dompet kita. Apa kata dia? Ketik ramal spasi rek, kirim ke 9090. Betul apa tidak yang saya cakapkan ini? Di mana membersihkan akidah? Bersihkan akidah di pondok pesantren. Kalau ada orang mengatakan jangan masukkan anak pesantren, pesantren itu radikal, radikul, sumbatkan mulutnya duit baru dia diam. Mana ada orang aliran keras di pesantren? Kalau pesantren markas tempat radikul, sudah matilah buzzer-buzzer yang mengejek Ustaz Somad itu, betul? Betul. Kenapa masih hidup? Menunjukkan bahwa di pesantren orang diajarkan kelembutan. Di pesantren orang pakai sarung. Apa yang keras pakai sarung? Salah cakap. Tak ketahuan apa. Di pesantren orang diajarkan sopan santun, tata krama, budi bahasa.
Kami dulu di pesantren bangun tidur pagi. Bangun tidur pagi. Memang datang guru tuh bawa batang sapu, tapi tak dipukulnya. Yang dipukulnya cuma triplek saja. Kelompak, kelompak. Kom, wake up, bangun. Bangun ke masjid. Ada satu kawan tak bangun. Pulang kami dari masjid, dia masih tidur. Tapi datang tadi Syekh Syakir dari Mesir bawa batang sapu. Kok tak bangun? Aku bilang aku sedang junub. Sampai itu. Tak kemana lah kawan junub itu sekarang. Bangun, pergi ke masjid, mengantuk-ngantuk berangkat ke masjid. Sampai di masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, azan subuh, qabliyah subuh. Setelah itu iqamat, baru sholat subuh. Banyak juga kawan-kawan yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Tak bangkit-bangkit. Tapi saya tak pernah saya coba. Setelah itu pulang ke asrama, baca Quran. Habis baca Quran, mandi. Setelah itu sarapan. Di rumah terlalu manja.